Tema kita hari ini adalah mengejar kehadiran Allah. Kita baca dalam 1 Samuel. 1 Samuel ayat yang ke-14 saya bacakan. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikianlah. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan berkati, akan berikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menceritakan sebuah kisah, yakni Elkana bersama dengan Hana. Nah, Hana ini sudah menikah dengan Elkana selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun mereka menikah, mereka tidak memiliki anak. Dan dalam tradisi orang Israel, kalau seorang istri sudah 10 tahun tidak memiliki anak, maka dibolehkan untuk menikah, yang menikahi gadis yang baru atau gadis belia supaya memiliki keturunan. Dan pada waktu itu juga Hana tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang sebuah budaya adat istiadat yang sudah terbiasa di Timur Tengah, maka dengan terpaksa menyetujui suaminya menikah untuk yang kedua kali. Dan dengan harapan ketika nanti sudah menikah suaminya, maka permasalahan selesai karena beliau mendapatkan keturunan. Karena istri yang kedua itu ketika hamil dan melahirkan, maka bukan dihitung sebagai anaknya, tapi dihitung kepada anak daripada istri yang pertama. Maka dengan demikian masalah selesai. Tetapi kenyataannya ketika Elkana menikah dengan istri yang kedua, maka di ayat yang pertama dan kelima mengatakan bahwa meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Istri kedua tentu memang mendapat perhatian khusus kepada suaminya. Kenapa? Yang pertama, tentu yang lebih muda lebih cantik. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Ya. Ya itu ya. Dan yang kedua, dia punya anak. Sedangkan istri tertua seperti ya,
seperti tanah gersang dalam pandangannya. Ya tentu kaum pria sangat senang akan hal itu, betul tidak? Nalurinya laki-laki. Nah, kecil sedikit. Nah, kemudian saudara, tentu Elkana lebih senang berkunjung ke rumah istri yang kedua. Tentu alasannya melihat anak. Menurut tanda kutip, melihat anak atau melihat ibunya. Nah, biasanya Hana tidur bersama dengan suaminya, tiba-tiba ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Nah, pada waktu istri kedua melahirkan, tentu juga ada kebanggaan. Otomatis Elkana lebih dekat dengan saya. Ini loh, yang layak jadi nyonya itu saya, bukan kamu. Nah, tradisi Timur Tengah, kalau seorang perempuan tidak bisa melahirkan, maka nilainya itu turun. Karena di situ di dalam perjanjian lama, nilai seorang wanita kalau dia memiliki keturunan. Nah, Hana ini bukan mandul beneran, tapi sengaja Tuhan menutup kandungannya. Ada apa ya? Hah? Kegiran banget. Ya, nanti dulu senang-senangnya. Saya giliran saya dulu ya. Ya. Nah, dengarkan saya dulu. Nah, saudara kasih Tuhan, sejarah yang dialami Hana ini hampir mirip dengan yang dialami Sarah. Sarah umur 91 tahun baru melahirkan anak. Abraham usia 100 tahun. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat wanita umur 60 tahun hamil lalu melahirkan. Belum pernah saya lihat. Tetapi aneh, Sarah umur 91 tahun bisa mengandung dan bisa melahirkan. Kemudian juga Hana yang sudah usia yang tidak muda lagi bisa mengandung dan bisa melahirkan anak. Ini teorinya benar. Usia perempuan itu ada batas umur pada waktu dia melahirkan. Kalau nggak salah, paling tinggi umur 50 tahun. Saya jarang sekarang ya. Nah, kita melihat Abraham bisa melihat Sarah melahirkan anak bukan karena kemampuan biologis, tetapi karena ada janji Tuhan. Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Pada waktu itu Abraham selalu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, termasuk Sarah, sampai dia menertawakan ketika Tuhan berkata, engkau melahirkan, mana mungkin, saya kan sudah nenek. Nah, sakit hati juga sama mereka alami. Sarah direndahkan istri yang kedua. Hana juga direndahkan oleh istri yang kedua. Sakit hati yang begitu mendalam. Dan dalam keadaan tertekan itulah Hana datang ke hadapan Allah. Amin. Amin. Jadi kalau di sini wanita-wanita kalau melihat suaminya mulai menyimpang, datang ke hadirat. Sebab ada suami-suami juga sekarang sudah nggak bertanggung jawab, galak lagi. Ada nggak?
sudah tak bertanggung jawab sebagai suami, nyolong uang istri. Ya, ada suami-suami yang demikian. Ya. Nanti yang belum menikah, saya ingatkan ya, jangan menjadi suami seperti ini. Jadilah suami yang idola. Ya. Saudara, ada juga suami, saudara, demi kesenangannya dia tega melihat istri dan anaknya tidak bisa makan, asal dia senang. Kalau Petrus tahu, ya ada. Saya sering ada konseling, saya tahu persis. Ngomong ke saya sih baik-baik aja. Cuma kadang-kadang saya juga tegur juga. Anda juga tak selamanya benar ya suami, kamu juga nggak beres. Kalau suami benar, istri pasti benar. Betul nggak? Betul nggak? Kok ragu-ragu? Betul tidak? Tapi kalau suami tidak benar, karena suami dalam rumah tangga itu sumber, maka semuanya akan benar. Makanya kalau wanita-wanita jangan selalu membilang laki, buka mata lebar-lebar, jangan mabuk dengan cinta. Makan itu cinta. Iya kan? Ya? Iya. Ganteng sih boleh, tapi kalau otaknya nggak ada buat apa? Jadi hidup itu akan seumur hidup. Oh iya benar. Kalau sering saya bercanda dengan anak-anak, mereka sering ngomong, kok mama suka sama papa, padahal papanya jelek. Saya bilang, oleh karena itulah mama senang kan. Sebetulnya hanya dia nggak diakui bahwa papanya ganteng. Kenapa boleh saya senang dengan saya? Ya karena saya suami yang bijaksana. Amin. Masalah ganteng banyak. Cuma masalah yang ganteng di zaman itu keropos. Cuma saya yang terbaik. Ya kan? Nah, kita kembali pada sini. Cuma itu cuma intermezzo aja ya. Nah, Hana ini hatinya sakit. Walaupun suaminya baik, tapi sebetulnya dengan menikah untuk 2 kali sebetulnya ada luka yang begitu mendalam. Karena dia merasa dikhianati. Ya? Karena wanita siapapun di dunia ini tidak mau diduakan. Betul nggak? Ada nggak wanita yang mau diduakan? Ada. Punya pengalaman? Kalau wanita yang punya naluri yang normal tidak mau diduakan, setuju? Atau ada yang mau diduakan di sini? Bapak jangan diduakan. Dia main mata sama perempuan aja, saya langsung jambak. Ini hanya setiap hari. Nah, dalam keadaan demikian, disitulah Hana datang ke hadapan Tuhan, berdoa sampai imam mengatakan, ini perempuan mabuk. Ini sudah mabuk. Sampai ditegur, berapa lama lagi kamu berhenti dari mabukmu? Coba kalau saudara, saya ngomong seperti itu sama ibu-ibu di sini berdoa. Boleh sampai kok mabuk hari ini ya? Bakal sakit hati nggak saya? Sakit. Hamba Tuhan kok ngomong begini? Imam Eli ini setingkat dengan apa? Kalau boleh dikatakan seperti ketua sinode. Raja pun takut kepada Imam Eli ini karena dia orang yang memiliki kemampuan istimewa. Ini perempuan ikut tahu. Kenapa? Hanya bibirnya yang bergerak. Nanti baca selanjutnya. Tapi inilah kehebatan seorang Hana. Dia tidak terlalu baper. Tahu baper? Bawa perasaan. Meskipun dikatakan dia mabuk, tapi dia mengatakan dia menjawab dengan rendah hati.
bukan orang yang gampang tersinggung. Orang yang gampang tersinggung itu susah berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Bentrok sana, bentrok sini, dia keluar di kerjaan. Betul nggak? Dia pikir perusahaan yang punya nenek moyangnya sendiri, nggak boleh tersinggung. Nah, karena ini bukan orang muda, orang yang mudah tersinggung. Apa jawaban? Jawaban daripada Hana ketika dikatakan mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jadi saudara, hidup itu sebuah pilihan. Amin. Hidup kita ini tidak ditentukan oleh orang-orang yang ada sekeliling kita. Bukan kata siapapun dalam tanda kutip. Bukan apa kata orang tua dalam tanda kutip. Dan bukan juga kata orang rohaniawan dalam tanda kutip. Tetapi apa kata menurut Tuhan? Amin. Dan apa kata Tuhan terhadap diri? Jadi waktu Anda tersinggung dengan kata orang, Anda menjadi orang yang sakit hati atau orang kepahitan, maka sesungguhnya hidupmu ditentukan oleh orang-orang yang ada sekeliling. Yang setuju katakan amin. Waktu perempuan berzina tertangkap dan dibawa ke hadapan Yesus, dan orang Yahudi mengatakan perempuan ini harus dirajam dengan batu. Tapi apakah jawab Tuhan Yesus? Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, biarlah dia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu. Dan dia berkata pada perempuan itu, jangan, aku pun tidak menghukum kamu, tetapi jangan berbuat dosa. Saudara, perempuan ini tidak ada gunanya dalam pandangan orang Yahudi. Tetapi Tuhan melihat perempuan ini butuh kasih karunia. Dan sejak saat itu perempuan ini berubah, dan dialah wanita yang mengurapi Tuhan Yesus menjelang kematian. Dan Tuhan katakan, kemana saja Injil diberitakan, maka namanya akan selalu diingat. Makanya ada lagunya. Coba lihat ya. Dari keju. Urusan. Beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihikan seperti wanita yang dapat mengurapimu. Saudara, apa yang membedakan perempuan ini dengan wanita yang lain? Wanita ini, dia tahu dia berdosa, tapi dia mau memperbaiki diri. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia hidup dengan apa kata Tuhan, bukan dengan kata siapapun.
Amin. Hana ini adalah perempuan yang dikatakan kamu mabuk karena dia merasa dirinya tidak mampu dan mata hatinya tertuju, maka dia tidak bisa katakan. Dia tidak tersinggung. Dia tetap jawab dengan lembut. Dia jawab dengan kesabaran. Dan dia jawab dengan tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana begitu? Dari tadi, lucu sekali. Saya cuma katanya. Nah, tunggu telinga saya dulu, serius dulu. Nah, saudara kasih Tuhan, mata dia berat. Dan dalam doanya, dia begini. Jawab Eli kepadanya, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saya kasih itu di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya itu, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah berkeinginan, ini hari ini kacau banget ya. Nah, tolong agak tertib sedikit dalam ibadah. Biarlah sekolah minggu dan sekolah minggu. Anda jauh-jauh habiskan waktu, Anda tidak serius dengar firman. Maaf ya, saya tegur tegas selama ini. Jangan biasakan dalam ibadah sembarangan. Sorry ya, ini hadirat Tuhan ada di sini. Kalau Anda nggak hormati saya sebagai gembala saudara sini, siapa lagi yang hormati? Ya, baik, saya terusin. Nah, saudara kasih Tuhan, dia datang ke hadapan hadirat Tuhan. Dan pada waktu itu juga, Tuhan meminta kepada Hana, dan setahun kemudian dia melahirkan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah Hana mengejar. Saya tidak peduli seberapa Anda beribadah, pindah sana, pindah sini untuk beribadah. Bukan itu tolok ukur Anda mengejar hadirat. Tolok ukur Anda mengejar hadirat Tuhan, seberapa Anda tersentuh dengan kehadiran Tuhan. Seberapa Anda antusias mengejar hadirat Tuhan. Itu yang menentukan Anda menerima jawaban. Saudara, kehidupan saya diubah. Itu di gereja, bukan di luar gereja. Ketika saya berkarir, bukan karena kemampuan saya, itu saya mulai dari gereja. Kalau hari ini saya ada sebagaimana ada, saya bisa Tuhan percayakan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika saya bekerja juga, Tuhan juga berkati berlimpah.
Ketika kami bekerja satu perusahaan, sama-sama jabatan, sama-sama cara kerjanya sama, gajinya sama, tapi bisa punya nasib yang berbeda. Tapi selalu dulu saya kalau nggak salah ada 40 kami satu kantor, jabatannya sama, gajinya sama, tunjangannya sama. Tapi dalam waktu 1 tahun bekerja, 3 tingkat bisa saya lompat. Rasanya ketika saya tidak punya kerjaan, tidak ada kerja di kantor, saya datang ke Menara Doa. Dulu itu saya ingat di Tebet, ada di Tebet ada dulu Menara Doa di sana. Saya datang ke sana, saya mainkan gitar, saya doa. Hanya orang lihat, kok Petrus bisa sampai ke sana? Mungkin dia dekat dengan bos. Saya juga nggak kenal, sama-sama nggak kenal dia, nggak pernah ketemu. Nah, saya percaya kalau Tuhan bawa naik 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Itu oleh karena apa? Persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Apa itu? Jabatan. Sebetulnya jabatan yang saya duduki waktu itu jabatan seorang sarjana. Saya cuma sarjana. Itu zaman tahun ribuan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin kepada Tuhan. Semua mungkin. Maka dari itu saya ajarkan kita semua, ayo lebih sungguh-sungguh. Kalau hidup Anda nggak berubah di gereja ini, ada yang salah dengan diri. Ada yang salah dengan saudara. Maka dari itu hari ini saya ajarkan kita kejar Tuhan, beribadah lebih radikal di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh Pak, saya dalam kesulitan. Justru dalam kesulitan kita harus cari. Seringkali saya ulang, waktu kami dalam kesusahan, kami dikejar-kejar utang. Kami tidak lari kepada manusia, kami lari kepada Tuhan. Di kuburan Casablanca itu saya berdoa di sana. Tuhan tolong saya. Saya turun dari mobil, saya masuk duduk di kuburan. Kuburan itu saya tunjuk di sana. Nggak, orang lalu lalang waktu itu, saya nggak berdoa. Tuhan tolong saya Tuhan. Nah pada waktu itu juga tiba-tiba tuh ada pesan yang bisa hubungi namanya ini. Pikiran manusia saya apa? Saya hubungi dia. Dia nggak punya apa-apa. Dia bukan orang kaya, bukan pengusaha. Maunya Tuhan suruh saya kayak sama pengusaha kan gitu ya. Ini juga bukan pengusaha. Tapi karena Tuhan sudah suruh, saya lakukan, saya hubungi. Bisa-bisa saya datang ke rumah, ngobrol. Hari itu dalam sekejap 7 juta itu keluar uang. Amin. Tapi juga prosesnya. Masuk masa pandemi. Di situ hutang kami semua lunas. Aneh kan jadwal. Saudara, selalu saya doa sama Tuhan, saya sudah tinggalkan kampung halaman saya. Saya tidak mau gagal Tuhan, saya mau bukan orang kaya, diberkati. Dan Tuhan buktikan kuasa, Tuhan sanggup mengubah. Oleh karena itu saya ajak kita, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda sudah meninggalkan kampung halaman. Kalau Anda pulang, harus ada sesuatu yang Anda bawa. Jangan pulang dengan tangan hampa, tapi pulanglah dengan membawa berkat, baik berkat rohani maupun juga berkat jasmani. Tuhan memberkati kita.
Berkat jasmani pun juga Tuhan berkati. Berkat materi pun juga Tuhan pasti berkati. Tapi dengan baik-baik. Pertama, harus tahu prioritas hidup. Prioritas kita harus tahu. Yang kedua, jangan biarkan tangan kita ini menganggur. Artinya jangan menjadi pemalas. Kalau Anda punya mental pemalas, Anda akan menjadi pengemis. Mohon maaf ya. Pak Petrus pernah miskin, mungkin lebih miskin daripada saudara. Bayangkan saudara makan nasi itu 3 kali seminggu. Itu zaman-zaman saya. Pendidikan tak punya, SD aja tak tambah, SMP tak tambah, SMA tak tambah. Tapi apa itu bisa STH? Berijazah? Enggak. Tahun depan Master of Divinity itu dari luar negeri sudah. Dua-duanya program itu saya dapat beasiswa. Kalau Anda kuliah di luar negeri, itu standarnya dolar. Nah kalau uang Indonesia nggak sah. Nah melalui hubungan dengan Tuhan, ya, Tuhan itu mengubah saya dari apa namanya ngerti apa. Tiba-tiba saya rajin membaca Quran. Nah waktu saya baca Quran bukan kebetulan ada tulisan nama itu membuka ujian persamaan SD, SMP, SMP. Dalam kesempatan itu sudah bisa ambil kesempatan saya belajar. Menyelesaikan 2 tahun, 6 tahun. Setelah 2 tahun, setelah sudah selesai, saya kuliah di Petamburan. Saya ngambil diplomatika. Oleh anugerah Tuhan, saya lulusan terbaik. Dapat beasiswa. Uang yang saya keluarkan itu dikembalikan oleh kampus. Dari orang goblok, Tuhan. Itu juga saya ketemu juga di gereja, bukan di luar gereja. Nah kemudian saudara, tidak selesai tahun 2002, saya karena keluar dari kampung, bahasa Indonesia susah. Saya kerja di kantor gereja. Nah waktu itu saya belum menikah, masih belum sepertinya, masih muda banget. Ada orang yang mau menikah. Nah yang mau menikah ini adalah sekretaris pribadi Polda. Nah waktu itu biasa di gereja kita itu 3 bulan persiapan pernikahan. Waktu itu saya ada di sekretariat, tiba-tiba nggak ada yang konseling. Harusnya kan pendeta konseling kan? Saya belum pendeta, saya juga punya jabatan di gereja waktu. Tapi karena nggak ada hamba Tuhan, tidak ada pendeta di sana, hanya saya yang ada di sana, terpaksa saya harus konseling pernikahan seorang perwira ini. Wah, takut juga, gimana kalau salah ya? Nah, calon istrinya itu lulusan Hawaii. Nah, saya konseling, ternyata ya teori bisa lah ya. Selesai konseling, 3 bulan berlalu, lalu mereka menikah. Nah, pada waktu itu sudah habis mereka menikah, saya diberikan hadiah 1 motor. Itu untuk motor Cina. Itu hadiah pertama terbesar yang belum pernah punya sebelumnya. Sepeda aja nggak punya. Diberikan hadiah 1 motor. Nah, pada waktu itu sampai teman-teman heran, loh kok bisa dapat ya? Saudara juga bukan. Nah itu kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan bisa mengerjakan. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada seorang, berkat itu dengan sendirinya akan datang kepada kita. Yang penting kita ini harus benar-benar di hadapan Tuhan. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan.
harus komitmen dan memahami prioritas itu. Di situ ada mukjizat. Nah, apa yang terjadi saudara? Hana tadi yang tadi disebut mandul, hidupnya berubah. Ayat yang ke-1 Samuel 2 ayat yang ke-20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediaman. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besar Samuel yang muda itu di hadapan Allah. Dari seorang yang tidak punya anak menjadi seorang yang memiliki tenang. Oleh karena apa? Oleh karena Hana mengejar hadirat Allah. Jadi pesan untuk kita semua hari ini, kalau kamu melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup, kejar hadirat. Kejar hadirat Tuhan melalui doa. Jangan hanya nongkrong sana ketawa ke TV. Kalau memang ada gunanya, ngapain nongkrong sana? Masuk di dalam kosmu, dalam kamarmu, berdoa. Kalau ada yang berutang kepadamu nggak mau bayar-bayar, gak usah dikutukin. Masuk dalam doa, doakan Tuhan berkati dia. Ketika diberkati, dia akan ingat utangnya. Amin. Oh, iya betul. Oh, iya betul. Saya punya pengalaman yang demikian. Sampai sudah lupakan itu. Kalau kami berdua ini udah, kalau saya tanya lah berapa banyak kami bohongi orang. Apa yang dia lakukan? Ya kami doakan orang yang membohongi. Dan Tuhan bekerja, Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Ya, ini harus kita lakukan bersama. Ya, kejar hadirat Tuhan melalui apa? Doa. Jangan sia-siakan waktu, jangan hanya ketawa di warung kopi. Orang lain santai-santai, kamu santai-santai. Kamu di Jakarta ini kalau kamu santai-santai, kamu gak jadi apa-apa. Melalui pujian, penyembah, dan melalui firman Tuhan. Baca ini firman Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kita semua, siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Coba angkat tangan. Hah? Hari ini saya ayo mulai baca lagi. Cara itulah kita lihat. Amin.